Sejak umur 20 buat kendang sendiri, ada di rumah. Lantas saya ya itu diajak sama bapak saya ke tempatnya yang baik Duto Sudarmo sejak tahun 65. Ya, sejak tahun 65 saya diajari sama yang baik itu di Gambuan. Ya masih ada di dalam Baluwarti. Itu ya diajari buat kendang. Saya ya diajari apa saja, udah ngelaras gamelan atau buat gamelan atau buat rebab, ya buat apapun ada. Itu sama yang B. Nah, lantas saya tahun 75 sudah berdiri sendiri. Sejak tahun 75 itu saya berdiri sendiri, punya karyawan. Itu kalau ladrang itu cuma kendang besar sama ketipung. Kalau ciblonan itu ya kendangnya ini ciblonan atau ini kendang ciblonan. Kalau ladrang gitu cuma kendang besar sama ketipung gitu. Ladrang. Kalau kendang namanya kendang sabet itu cuma untuk wayang. Ya, jadi sabetan wayang gitu itu pakai kendang sabet. Kalau jaipong itu 3 warnanya, jenis jaipong itu ada 3 itu nama untuk tarian ya, tari jaipong. Nah, tari jaipong. Kalau Bali itu 1 tapi pakai tabuh, yang 1 tak dundang itu ya tarian, untuk tarian yang 1 pakai tabuh, yang 1 enggak. Kendang Jawa enggak pakai tabuh, cuma tangan biasa ya. Nah, cuma itu peling tangannya ya. Ada kalau ladrangnya ya cuma tung itu suara ketipung, da itu suara kendang besar. Tahun 75 sampai sekarang sudah tenaga saya bisa bikin sendiri tenaga karyawan saya. Sekarang sudah tukang buat kendang itu banyak. Kemarin cuma Pak Slamet, sekarang sudah ada 5. Ya anak saya ada 3, ponakan saya 2. Itu. Lantas sampai sekarang saya 80 saya masuk ke keraton. Disuruh ke keraton supaya itu ngerawati gamelan dulu ya, menguasai gamelan keraton itu. Saya dikasih nama sama susunan 12 itu dikasih nama Mas Ngabei Purwo Pradongo sampai sekarang. Ya kemarin kalau itu tahun 75 itu ya masih murah. Nah, sekarang sudah itu bahannya sudah mahal semua. Kemarin 75 itu kendang cuma 250 kemarin. Tapi ya sejak sekarang ini sudah kendang 1 ya 600.000. Bahannya sudah muda gitu, naik. Kalau kendang Jawa ya tuh, kendang Jawa ada kendang besar, kendang sabet, kendang ciblon, ketipung gitu, ini kendang Jawa. Kalau kendang jaipong ada 3.
Gendang besar yang ketipungnya dua itu Jawa Barat. Kalau gendang Bali itu cuma satu, entah dua gitu Bali. Kalau itu yang medal itu ya saya 3 jam itu sudah jadi. Lantas ditata itu 1 hari. Tata. Ya nanti kalau di Blitar ya Blitar sama aja itu 1 hari. Mangkisnya 1 hari. Jadi kendang itu kalau itu karinya kering itu 3 hari 4 hari sudah jadi. Bahan kendang itu yang bagus kayu nangka. Ya nomor 2 ya kayu mangga. Mangga itu pelem itu loh, kayu mangga. Kalau kayu itu trembesi atau munggur itu ya bisa, tapi ya itu agak jelek. Harganya murah. Cari ada yang itu orang ada yang tawa-tawa gitu nanti saya beli. Kalau enggak ya ada sana ada bakul di bawah sini. Saya dikasih tahu, oh ada di sana, saya sana lantas saya beli gitu. Saya dari bahan kendang itu ada di Sukarjo. Sukarjo udah habis, ada Karanganyar. Karanganyar udah habis ya ada di Sragen, ada di itu tempatnya Bluro itu ya udah, di Wonogiri sudah, di Klaten sudah, ya sudah di mana-mana. Buat bahannya itu enggak sukar. Ya 1 batang itu ada harga 150.000 1 batang. Kalau 1 pohon itu ya ada yang 5 kendang, ada yang 4 kendang. Kalau ada pohon panjang ya 10 kendang pohonnya itu. Pohonnya panjang atau pendek. Kalau pendek ya ada 3 kendang, ada 4 kendang, ada gitu. Penjualnya ada yang pemesan, ada nanti setor ke juragan gitu. Juragannya itu ada di Balai Agung Solo. Ya ada di Bekonan ya ada. Kulit yang bagus itu ya kulit sapi. Kalau yang bem itu yang besar itu loh Mas. Yang besar itu yang kandel, kalau yang kempiang itu yang tipis. Kambing ya bisa kambing, tapi untuk tipung itu. Pertama itu dipeteli dulu, lantas ditata, dipasah, lantas itu nanti diambil Blitar, lantas diwangkis. Wangkis namanya dikasih kulit. Itu ya ragatnya semuanya itu ya kalau kulit sama Blitarnya itu ya ada 400.000. Sampai sekarang itu saya ya masih mengelola kendang, ya gamelan, ya apapun kesenian Jawa. Kesenian Jawa di Nusantara itu saya sudah pengalaman. Kalau kendang Jawa, ada kendang Sunda, ada kendang Bali, ada kendang itu pencak silat dari kendang pencak itu loh. Ada banyak kendang tuh, cuma ada enggak kendang Jawa tok. Ya kendang itu ada kendang Jimbe gitu, itu Papua. Kendang Jimbe itu. Kalau Ponorogo itu ya ada kendang tapi panjang. Itu untuk kendang Riok Dadak Merak itu panjang. Kendangnya panjang. Kalau
kendang di kerajaan, yaitu kendang keraton itu belakang itu ada tuh kendang kerajaan lain-lain mas. Ini kendang dari keraton, kendang namanya kendang Kancil Beli, ya kan? Ini di bawah sini mau dibaruin, kayak mau dia. Ini namanya PB10, kendang dari buatan PB10, kendang keramat ini. Namanya kendang Ciblon, kendang Kiai Kancil Beli. Ya. Ini kebetulan sudah apa-apa ada, pepak dari keraton ada, ya, dari keraton ada, dari buatan Pak Slamet ada, ya. Kebetulan nih. Ya, saya kendang ini saya sudah pesan sama anak-anak cucu saya supaya kendang ditingkatkan, jangan di kesenian direndahkan, jangan. Ini saya sudah pesan sama anak cucu, kendang-kendang ini dimajukan atau diperbesar. Ya. Anaknya di sana dengan di sana, berarti kan saya harus ngambil di sana, nggak pas sana sama sana. Alatnya buat ini mas, ini saya wis dadi tok baleni jangan ada apa-apa. Sejak tahun 66 saya ada tamu dari Jepang, ya, dari Jepang, namanya Mbak Miko. Itu kemarin ya tanya-tanya tentang kendang, ya, lantas sudah tanya-tanya tentang kendang, beli kendang 1 setel, 2 setel, 3 setel. Sampai sekarang ya sudah berapa setel bawa ke Jepang. Itu kendang Jawa. Lantas tahun 72 itu ada turis dari SMKI atau STSI
turis itu ke tempat saya mau tanya tentang buat kendang. Turis itu namanya dari Amerika, namanya Tom Alexander. Nah, di tempat saya ini selama buat ya praktek medal-pedal gitu, lantas ya nata masak itu selama 3 bulan. Sampai sekarang di sana ya sudah di Amerika sana bagus. Nanti sore sate. Delapan itu ada dari Malaysia ya, Malaysia namanya Tuan Ayub. Nah, itu saya disuruh buat kendang Malaysia. Namanya Tuan Ayub. Dari Malaysia ya, sampai sekarang ya masih pesan. Kalau di Jepang ya sampai sekarang masih pesan. Jadi kendang saya itu ada di luar negeri, ada di Amerika, di Jepang, ada di Malaysia. Di pasaran saya kendang itu di sana tuh. Kalau di Jawa ya di Solo, ada di Bali, ada di Jakarta, Surabaya itu semuanya ambil dari Pak Slamet Kendang. Nah, sejak tahun 72 saya sudah punya anak satu, namanya Mami. 74 itu punya anak namanya Gendut. Itu anak saya sudah dewasa sekarang, dia sudah bisa buat kendang. Nah, itu 82 saya punya anak lagi, ibunya lain, itu ada namanya Hengki Buntar. Itu ya sudah dewasa, sekarang sudah bisa buat kendang. Jadi anak saya itu semuanya ada yang buat kendang itu ada 4. 1 Mas Gendut, 2 Hengki, 3 Mas Agus, 4 Mas Joko Triwahono. Itu buat kendang semua. Kalau yang buat kendang yang bagus itu namanya Mas Joko Triwahono, itu pakai mesin bubut, Mas. Enggak pakai petel gitu, enggak. Jadi sana buatnya dari mesin bubut. Natahnya gitu ya pakai bubut. Itu ada di Desa Jegon, Pajang. Itu namanya Joko Triwahono. Ya, sampai sekarang anak-anak saya sudah bisa semua. Yang kecil sendiri namanya Ani Dasanti Purwaningrum, itu sejak kelas 3 itu sudah cari uang sendiri. Apa toh cari uang sendiri, nyanyi. Nah, sampai sekarang sudah kuliah, sudah punya suami, sekarang sudah cari kekayaan sendiri. Ya sekarang itu anak saya yang Ani itu buatnya ya jimbi, ya ketipung dangdut, sudah ya kendang itu, tapi pesanan dari isi, dari temannya sekolah itu ya. Itu namanya Ani Dasanti Purwaningrum. Ya. Itu anak saya. Jadi saya nggak salut
anak-anak semuanya sudah bisa kerja semua ya. Kemarin tahun 72 itu ya masih berat, masih agak sukar, cari makan sukar, sebab saya masih muda. Sampai sekarang anak-anak sudah besar, sudah bisa sendiri ya. Sampai sekarang sudah bisa kerja sendiri semua ya. Kendang itu kendalanya, sukarnya itu kalau bulan Januari, Februari, Maret, ya bulan 4 itu sukar. Entah saya tidak tahu. Kalau bulan 4 itu kalau setor mana di mana ya itu sukar. Saya tidak tahu itu apa. Itu bulan 4 itu sukar. Kalau sudah bulan 5, 6, 7 sampai sekarang tuh bagus, jalannya bagus. Sudah tuh bertahun-tahun kalau bulan 4 itu saya setor kendang kemana saja itu buntet gitu. Saya tidak tahu itu. Ya, kalau bulan Agustus itu memang saya suka sukanya itu pemesan banyak. Satu, kedua itu orang dandanannya apa ya? Assembling ya. Ya, assembling itu banyak. Sebab itu di mana-mana itu ada ulang tahun, ada campur sari, ada kelenengan, ada wayang itu. Kalau alatnya rusak itu dibawa sini semua di assembling gitu. Ya. Kalau bulan Agustus memang banyak sekali buatan itu banyak sekali. Nah.